Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Susana Dadaseli. Saya merupakan seorang mahasiswi di STEM Teguh Dirunding Malabo. Sekarang sudah semester 6. Saya mengambil jurusan Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya yang berjudul aliran tasawuf dalam Islam. Sebelum kita membahas tentang aliran tasawuf dalam Islam, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu tasawuf, karena bisa jadi sebagian besar dari teman-teman yang menyaksikan video ini belum tahu apa itu tasawuf. Nah, tasawuf dari segi bahasa itu ada beberapa pengertiannya. Yang pertama itu tasawuf dari kata ahlu sufah, yang artinya merupakan sekelompok orang yang hidup pada masa Rasulullah, yang sebagian hidupnya itu dihabiskan di serambi-serambi masjid dan dengan senantiasa mendekatkan dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada tasawuf yang berasal dari kata safah, yaitu orang-orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian juga ada tasawuf yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu sofi, yang artinya itu kebijaksanaan. Nah, secara istilah, tasawuf ini dapat diartikan sebagai menyucikan diri dengan menjauhi kehidupan dunia dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya tasawuf itu ialah ilmu dalam Islam untuk menyucikan diri, baik itu hati, akhlak, dan membangun aspek kerohanian dan jasmanian untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam tasawuf ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan syariat, kemudian ada tahapan hakikat, ketiga itu ada tahapan tarikat, dan terakhir itu ada tahapan makrifat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang aliran tasawuf dalam Islam serta tokohnya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang aliran tasawuf falsafi, yaitu merupakan aliran tasawuf yang di dalamnya itu memuat ajaran-ajaran yang menghubungkan antara visi mistik, yaitu hal yang gaib, dengan visi rasional, yaitu akal, di mana sesuatu hal yang gaib yang tidak bisa diterima secara nalar oleh manusia dapat diartikan secara akal sehingga dapat diterima oleh khalayak ramai. Nah, tokoh-tokoh dalam aliran falsafi ini ada Ibnu Khaldun, kemudian Al-Jilli, Al-Halaj, dan Ibnu Ar-Rabi. Kemudian ada aliran tasawuf amali. Nah, aliran tasawuf amali ini lebih menekankan pada pembentukan moral dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tujuan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan cara yaitu selalu menaati ajaran agama dan syariat. Nah, tokoh-tokoh dalam aliran amali ini yaitu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian ada Imam Ahmad Al-Rafi'i, kemudian yang ketiga ada Imam Abu Hasab Al-Sadili, dan yang terakhir itu ada Imam Baha Al-Din Muhammad. Kemudian aliran tasawuf selanjutnya atau yang terakhir itu ada aliran tasawuf sunni atau akhlaki, yaitu merupakan aliran tasawuf untuk membersihkan tingkah laku, gabungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu akhlak, di mana tingkah laku manusia ini sangat erat interaksinya dalam kehidupan sesama. Tasawuf akhlaki ini bermaksud untuk mewujudkan akhlak mulia dari seorang sufi dengan menghindari seorang sufi itu dari perbuatan yang mazmumah atau tercela, dengan memagari dirinya itu dengan Al-Quran dan hadis. Nah, tokoh-tokoh dalam
aliran tasawuf akhlaki ini ada Al-Qushairi, kemudian ada Al-Hawari, Al-Ghazali, dan Hasan Al-Basri. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan setiap aliran tasawuf yang ada dalam Islam. Yang pertama itu ada aliran tasawuf falsafi. Nah, aliran tasawuf falsafi ini muncul pada abad ke-6 Hijriyah. Tampilnya tasawuf falsafi ini merupakan campuran antara ajaran filsafat dan ajaran tasawuf dengan pemakaian tren-tren filsafat yang maknanya disesuaikan dengan ajaran tasawuf. Nah, oleh karena itu aliran tasawuf falsafi ini tidak bisa dikatakan sebagai aliran filsafat atau aliran tasawuf, karena di dalam aliran ini memuat kedua hal tersebut, makanya dikenal dengan aliran tasawuf falsafi. Nah, pada abad ke-7 Hijriyah muncul lagi cikal bakal orde-orde atau thorikah atau sufi keagamaan. Kemudian ada perkembangan tasawuf sunni atau akhlaki. Nah, perkembangan tasawuf sunni dan akhlaki itu dimulai pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriyah, di mana terdapat dua aliran dalam aliran tasawuf ini. Yang pertama itu ada aliran tasawuf sunni, yaitu aliran tasawuf memagari dirinya dengan Al-Quran dan hadis secara ketat, serta mengkaitkan ahwal atau keadaan dan mahkomat tingkah laku ruhaniyah mereka itu terhadap dua sumber hukum tersebut. Aliran tasawuf satu lagi itu ada aliran tasawuf semi falsafi. Aliran tasawuf semi falsafi ini tenggelam dan muncul lagi pada abad ke-6 dalam bentuknya yang lain, dikarenakan pada masa aliran tasawuf sunni ini ada terjadinya pertentangan antara aliran tasawuf sunni dan falsafi, di mana seorang tokoh dari aliran tasawuf sunni ini mengkritik sebuah teori dari tokoh aliran falsafi, yaitu tentang kaidah yang terdapat dalam ajarannya itu bertentangan dengan Islam. Kemudian ajarannya itu bertentangan dengan Islam. Kemudian yang terakhir itu kita membahas tentang perkembangan aliran tasawuf amali. Perkembangan aliran tasawuf amali ini bermula pada generasi sahabat yakni pada masa kehidupan para tabi'in, yaitu sekitar pada abad 1 dan abad ke-2 Hijriyah. Pada muncul sekelompok orang yang memisahkan diri terhadap konflik di dunia politik yang dilancarkan oleh Bani Umayyah yang sedang berkuasa guna untuk menumpaskan lawan-lawan politiknya. Nah, gerakan ini sering disebut dengan tawabun atau kaum tawabin, yaitu mereka yang membersihkan diri dari apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka dukung. Salah satunya itu atas kasus terbunuhnya Imam Husain bin Ali di Karbala oleh pasukan Muawiyah. Mereka bertobat dengan cara mengisi kehidupannya sepenuhnya dengan beribadah. Nah, gerakan Tawabin ini dipimpin oleh Mukhtar bin Ubaid As-Sadaqi, yang kemudian beliau wafat dengan cara terbunuh pada tahun 68 Hijriyah. Nah, sekian pemaparan makalah dari saya.
Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.